Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru kita semua Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf yang kita hormati, yang kita muliakan, jamaah semuanya, para asatid yang saya banggakan, para santri Darul Hidayah yang beliau cintai, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus menerus dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum ngaji sedikit pengumuman, ada 3 buah pengumuman. 1, semuanya yang hadir di sini saya mohon nanti malam hadir lagi ke sini. Nanti malam ada pengajian umum, tapi tidak ada spanduk, tidak ada MMT di jalan. Nanti malam Jamuro Jamaah Muji Rasul Solo berada di sini nanti malam, dan insya Allah mubaliknya istimewa. Insya Allah pembicaranya Kiai Haji Idrus Romli, pakar aswaja Indonesia, nanti malam akan hadir di sini memberikan mau'idhah hasanah. Saya ulang, nanti malam pengajian umum Jamuro Jamaah Muji Rasul Solo nanti malam ya, pada Isya jam 8 tepat kita mulai. Terus kemudian pembicaranya insya Allah Kiai Haji Idrus Romli dari Jember, Jawa Timur, pakar aswaja. Pengumuman nomor 1. Ini nggak ada woro-woro di luar, silahkan jawil-jawilan jenengan semuanya yang hadir. Saya harapkan hadir semua, ngajak bujune, ngajak anake, ngajak mbae, jenengan ngajak kabeh. Pengumuman kedua, minggu depan kita kedatangan tamu lagi istimewa. Ya, tamu lagi istimewa. Beliau Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi, Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Nanti saya sampaikan sedikit keistimewaan beliau. Tapi khusus besok minggu depan, dengan saya minta semuanya hadir jam 5:30 tepat. Nanti ceramah dulu, baru kemudian maulid. Karena beliau sebelum jam 7 harus sudah meninggalkan Darul Hidayah. Karena beliau jam 10 sudah ada acara di Purworejo. Insya Allah malam Ahad ada acara sama kami di Karanganyar. Tempatnya mana rahasia. Ada acara sama kami di Karanganyar. Terus kemudian beliau nginep di Solo Baru. Terus Ahad pagi hadir di sini. Tapi karena beliau ada acara jam 10 harus sampai Purworejo, maka beliau minta sebelum jam 7 sudah meninggalkan tempat. Saya sudah menghubungi Habib Muhammad Syafi'i, nanti maulidnya di belakang, ceramahnya di depan. Ya, khusus minggu depan, biasanya rawit jam 6, apa jam setengah itu. Muhammad Idrus, Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus, Bib Muhidrus, ya, terkenal Bib ME. Khusus minggu depan saya mohon jam 5:30 sudah hadir semuanya, oke? 5:30, eman-eman. Beliau ulama besar, masya Allah. Pembicaranya Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi. Kula kutip sedikit siapa ini Mbah Thaifur, ya biar penjenengan semangat. Beliau ini orang yang ahli mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mulai dari santri sampai sekarang. Beliau ini murid kesayangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Bahkan banyak riwayat dari alumni-alumni Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu kalau mau bepergian ke luar negeri terutama, itu beliau ndawi Mbah Kiai Thaifur waktu masih muda. Tanyakan sama Rasulullah, saya diizinkan pergi ke luar negeri enggak? Kalau nanti Rasulullah tidak mengizinkan, ya beliau tidak jadi berangkat. Nah, yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, yang tanya itu adalah Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi. Masya Allah. Bahkan tatkala pondoknya Sayyid Muhammad itu mencari sumur, itu nggak ketemu-ketemu, cari sumber air nggak ketemu. Kalau di Darul Hidayah ini kan gampang, di mana tempat ditancapkan sumur langsung keluar air. Di Sukoharjo ini Masya Allah ya luar biasa, kita bersyukur pada Allah.
Nah di Saudi itu kan nggak gampang Pak cari sumur, ya cari air itu kan nggak gampang. Di pondoknya Said Muhammad itu nggak ketemu tuh, dicari airnya nggak ketemu, dicari sumber airnya nggak ketemu. Akhirnya pun Kiai Taifur diperintahkan supaya tanya lagi sama Rasulullah, di mana ada titik air yang bisa menjadikan sumur untuk sumur pondok pesantrennya Said Muhammad. Subhanallah, beliau mimpi tanya sama Rasulullah di mana ada titik air yang dimana bisa dipakai untuk sumur, ditunjukkan titiknya, kemudian dibur keluar air. Bahkan sumur tersebut subhanallah dinamakan Bi'r Taifur, sumur Taifur. Sampai sekarang ada di pondoknya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sampai sekarang Bi'r Taifur, sumur Taifur. Subhanallah ya, luar biasa. Terus banyak kisah-kisah tadi banyak, ada kisah-kisah yang nggak bisa saya ceritakan di forum seperti ini. Saya alhamdulillah termasuk mendirikan pondok pesantren Darul Hidayah. Itu saya sebelum pondok ini berdiri saya sudah sowan beliau dan minta izin sama beliau, diberikan beberapa petunjuk. Nah, ada satu amalan Bapak Ibu yang kalau kepengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari beliau, ya tapi ini ya rondo angel, memang luar biasa. Orang mimpi ketemu Rasulullah gampang tuh biasanya saking bersihnya hati. Nah kalau beliau tidak sekedar bersih hati, harus bersih apa yang kita makan, harus betul-betul halalan thayyibah. Buat beliau kan pondoknya banyak Pak. Saat ini beliau baru membangun 8 pondok pesantren bareng. Wah nyenengkan ya, 8 pondok pesantren dibangun dalam waktu yang bersamaan. Nah, saya tanya sama beliau, kenapa beliau itu kok gampang sekali mimpi ketemu Rasulullah? Beliau sampaikan tidak pernah makan makanan yang subhat, bahkan duit dari pemerintah itu riswah. Apa itu riswah? Suap. Kerungu ya karemu, kerungu ya karemu. Duit dari pejabat, dari pemerintah itu riswah, suap. Jadi beliau itu ada pejabat bawa uang 1 koper ditolak. Sudah bawa pulang aja, terima kasih matur nuwun, ditolak. Kalau setiap lebaran parsel itu ratusan dari A, B, C, D semua ditolak sama beliau, nggak mau terima semuanya. Wah luar biasa ya, luar biasa. Beliau ini kan didatangi pejabat-pejabat, didatangi orang model macam-macam, tolak semua, luar biasa. Kayak mondok di tempat beliau itu membayarin nyenengin tenan, 1 bulan cuma 5.500 rupiah. Halo, bingung kan? Tapi makan sendiri ya, masak sendiri. Bayarnya cuma 5.500 rupiah. Kemudian kalau nggak bisa bayar, gratis guys. Beliau ngopeni santri gratis makan ikut beliau dan lain-lain sebagainya. Itu jumlahnya santri yang gratis ikut makan sama beliau kurang lebih 130 orang. Ngopeni 130 orang, kemudian makan ditanggung beliau, tidur dan lain-lain semuanya gratis. Luar biasa ya. Ya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani semua santrinya gratis, sak makannya, sak apa-apanya gratis. Sekarang dilanjutkan oleh putranya Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani gratis Pak. Nah keluar dari sekuat Kiai Taifur amalane, wirite amalane, amal solehnya urung sekuat, urung kuat kayak beliau. Jadi kalau ya deg-degan tau Pak, corona aku melu deg-degan no. Ya ini Masya Allah lah, luar biasa beliau seorang ulama yang Masya Allah. Nanti buka Pak tentang karomah beliau, bukanya mawon. Nah di YouTube ada itu kesaksian Gus Koyum, ya Gus Koyum Kiai Taifur. Ngoten mengke panjenengan lihat tenggone YouTube Gus Koyum Kiai Taifur yang ngomentari tentang keistimewaan beliau, dahsyatnya beliau Gus Koyum, ulama yang luar biasa. Jadi seperti wali itu ya wali Pak. Yang ngerti orang ini hebat ya orang-orang hebat. Nanti jenengan buka di YouTube, insya Allah keluarlah banyak komentar-komentar para ulama-ulama tentang siapa itu Romo Ki Haji Taifur Mawardi, Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau akan hadir nanti di kita. Pernah hadir di pondok, tapi santri nggak ada yang tahu. Ya, beliau pas datang di Solo jam setengah 12 malam saya ditelepon sama beliau, mampir ke rumah, terus mampir ke rumah, kemudian beliau sebentar di rumah, terus pengen mampir pondok. Saat maghrib ketemu ya, Kiai Taifur. Nah, ketemu juga ya. Jam 12 malam masuk pondok, santri nggak ada yang tahu. Jam 12 malam beliau rawuh di Pondok Pesantren Darul Hidayah, masuk, kemudian
acara sebentar sama kita khusus Ustadz, terus kemudian beliau datang pondok, kemudian pulang jam 12 malam. Beliau pernah datang di pondok pesantren Darul Hidayah, santri nggak ada yang tahu, dan kita tidak kasih tahu jam 12 begini masa santri tak dugai. Ya, beliau mampir di pondok pesantren Darul Hidayah. Tapi nanti minggu depan, nanti insya Allah semuanya akan melihat beliau, minta doa dari beliau insya Allah. Sekali lagi datangnya jam 5:30 pagi tepat. Ya semuanya ya, insya Allah nanti mau itu hasanah Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi. Itu yang kedua pengumuman. Pengumuman yang ketiga, dapat pesan dari tim BPDB, penerimaan siswa baru untuk tahun depan sudah mulai di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Mau SMP, mau SMK, mau MA sudah dimulai, dan pendaftaran khusus bulan 9 sampai 10, betul nggak? Sampai 15 Oktober ya, sampai tinggal kurang 2 minggu sampai 30 September. Pendaftaran sampai tanggal 30 September, ada potongan harga sampai 4 juta. Hah? 2 juta? Oh 2 juta, udah maaf 2 juta, salah. Yang daftar sudah SMP sudah ada berapa, itu udah banyak kayaknya ya. Pendaftaran sampai 30 September, betul? Potongan 2 juta, betul ya? Aku naik lalu di sini sebab belum betul ngurusi hal-hal sinetron itu. Ada potongan 2 juta, pendaftaran sampai tanggal 30 September. Pengumuman ini hanya khusus untuk jamaah yang mendengarkan ceramah saya, yang memang penjenengan biasa hadir di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Kita yang keluar belum ada, Bapak Ibu. Yang keluar di luar sana belum ada. Ini 3 pengumuman. Nanti malam Jamuro, pembicaranya Kiai Haji Idrus Romli. Minggu depan pembicaranya Kiai Haji Thaifur Mawardi, ceramah dulu, baru kemudian maulid. Nanti insya Allah beliau jam 5:30 sudah hadir di Pondok Pesantren Darul Hidayah, eman-eman kalau penjenengan nggak rawuh. Terus yang ketiga pengumuman PPDB. Pun saat ini ngaji segede sudah jam 7.33, tetap sampai jam 8 selesai. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hak-hak orang muslim. Nanti urut saya kutip beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya ambil hadis-hadisnya yang ada hubungannya dengan hak-hak seorang muslim. Nanti itu diatur hak sesama muslim. Terus nanti ada hak tetangga, nanti ada hak kerabat, ada haknya suami, ada haknya istri. Nanti kita akan kaji sambung menyambung terus menerus. Hadis yang pertama, hadis rawahul Imam Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dawuh, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun, bahwa haknya muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu sesama muslim maka ucapkanlah salam. Ucapan salam gak usah milih-milih muslimnya, pokok jenengan tahu bahwa ini orangnya muslim, kasih salam. Gak usah dilihat alirannya apa, gak usah dilihat bajunya model kayak apa, gak usah dilihat celananya model kayak apa. Dia nganggep kita, gak nganggep kita, tugas kita memberi salam kepada mereka. Ketemu sama sesama muslim, assalamualaikum, dijawab alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Sebab saya pernah Pak memberi salam kepada orang yang pakaiannya identitasnya muslim, tapi tak kasih salam melengosi Pak. Apa ngerti Quran itu galak atau pripun? Wallahu a'lam. Assalamualaikum rada melengos wae. Ya. Apa ngerti nek kula niku ustaz sing rada galak ya wallahu a'lam. Jenengan kita ya tahu ngoten niku kita. Ya sudah enggak urusan. Tugas kita, mereka ini muslim, apapun alirannya, apapun pahamnya, kita kasih salam kepada mereka. Assalamualaikum, dijawab alhamdulillah, nggak dijawab alhamdulillah. Bahkan menawi bedek-bedean Pak, jangan mungkin bedek-bedean kali putrane. Okay. Amalan sunnah kali amalan wajib umumnya lebih utama amalan wajib, betul ya? Amalan sunnah sama amalan wajib secara umum
lebih utama amalan wajib. Bab salam, amalan sunnah justru lebih utama daripada yang wajib. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Ya, mengucap salam itu lebih utama daripada yang menjawab. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah terdahului mengucapkan salam. Ya, Rasulullah itu pasti lebih awal mengucapkan salam. Ketemu dengan siapapun muslim, kasih senyum, kemudian kasih salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi kalau balik ini, amalan sunnah yang bisa mengalahkan amalan wajib, pahalanya adalah ucapan salam. Jadi kepada siapapun, monggo kita memberi salam sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan salam. Yang kedua, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana jika ada satu perkumpulan di situ ada orang Islam, ada orang non-Islam? Tetap nggak kita disunnahkan untuk memberi salam? Tetap disunnahkan untuk memberi salam. Niatnya memberi salam kepada orang Islam. Misal Pak, kalau menjadikan kumpulan RT, ada orang Islam, ada orang non-Islam. Oke, kumpulan RT, malam pitulasan, arisan, apa-apa lah. Itu kan biasanya semua warga kumpul. Di situ ada orang Islam, di situ ada orang non-Islam. Maka apa tetap disunahkan? Tetap kula panjenengan disunahkan untuk memberi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya memberi salam kepada orang muslim. Enten boleh hukum menjawab salam dalam satu majelis. Misalnya satu majelis, ada yang datang kemudian Assalamualaikum. Ya. Hukum jawabnya dalam satu majelis fardu ain apa fardu kifayah? Halo? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain apa fardu kifayah? Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada satu dua orang yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang lain sudah tidak ada kewajiban menjawab. Sakit dipahami Pak nggih? Paham nggih? Satu majelis kalau penjalan pas duduk-duduk pas pengajian di masjid lah, maupun di majelis taklim, maupun tenggeriyo, nggih, di rumah pas ada tamu orang banyak, ada orang memberi salam, assalamualaikum, menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab, maka kula panjenengan sudah tidak kena kewajiban. Pertanyaan melih, Ustaz, kula nembe maos Quran. Ya, kula baru baca Quran. Pas di masjid saya baru baca Quran. Kemudian ada orang memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa nunggu potongan ayat? Halo? Langsung jenengan jawab apa nunggu potongan ayat? Jadi langsung menjawab itu tidak wajib. Catat ya. Jadi jawaban salam langsung itu tidak wajib. Ditunda boleh. Assalamualaikum. Tunggu sampai potongan ayatnya selesai, sampai mau pindah ayat baru menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjenengan medotnya Quran jangan dipedot di tengah, tapi dipedot pada saat potongan ayat, perpindahan ayat. Saya kira pahami ya Bu nggih. Assalamualaikum, mocone tekan tengah-tengah ayat, jangan diputus. Ya kan, baca sampai ayatnya selesai baru kemudian menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa meleh kok kula panjenengan di dalam masjid maca Quran wong akeh, ana wong assalamualaikum, yang lain sudah menjawab, jenengan mboten jawab juga tidak jadi masalah. Saya dipun pahami? Alhamdulillah. Nomor tunggal selesai. Jadi kita sesama muslim haknya adalah memberi salam kepada mereka. Baik, yang nomor kali, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mereka mengundangmu, maka datanglah memenuhi undangan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana undangan yang wajib didatangi? Tentu undangan-undangan yang tidak berbau maksiat. Jadi kita datang di acara undangan, nyuwun pangapunten Pak, kita hadir di majelis undangan, majelis napa mawon nggih, di undangan itu hukumnya macam-macam. Ya, hukumnya macam-macam. Ada yang kita menikah mendatangi undangan seperti orang buang air besar. Apa niku maksudnya?
hajat kita sudah terlaksana, ya wis ndang lunga. Nggih, hajat wis terlaksana, ndang pindah, ndang lunga. Kenapa? Kalau kita lama-lama di situ malah dadekno tambah dosa. Enten sing model ngoten niku. Nggih, kumpulan orang-orang nek kita kumpul isinya cuma ngerasani, isinya ngelek-elek orang lain. Jangan duduknya jangan lama-lama. Bon, duduk sebentar, kalau arahnya nggak bener, syukur jenengan kalau bisa ingatkan, kalau nggak bisa, mangtinggal. Napa meleh kok hadir di sebuah majelis yang dimana dipastikan di situ jelas-jelas perbuatannya haram. Majelis yang di situ bercampur laki-laki perempuan, yang perempuannya buka aurat. Maaf, itu hasil batil masail, kita datang aja hukumnya haram, Pak. Ya, acara ngantenan, acara ngantenan, acara nikahan. Wes teng mriku lanang wedok campur. Ya, non muslim campur, bahkan sing ora kudungan watah. Ya, sudah dipastikan seperti itu. Nah, jenengan ana kanca titip ya titip mawon lah. Gak usah ikut datang apalagi ikut duduk. Ya, menawa niki khusus jamaah Hidayah nyuwun pangapunten. Besok nek nikahan wis tiru carane para habaib, tiru carane para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Pun niku saya kampanyekan niki tenanan niki. Nggih. Lah Gus Ari kok durung enten resepsi, urung. Ya aku kapan-kapan wis coronane rampung ya. Wis nikah tapi urung ono pengumuman, urung ono resepsi. Panjenengan siap-siap ngoten mawon nggih. Ya, laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri. Bisa di hari yang berbeda atau harinya sama, jamnya berbeda. Jam 09.00 esuk dinane Ahad, jam 09.00 esuk yang diundang perempuan semua. Oke, nanti ba'da zuhur jam 1 laki-laki semua. Nah, seperti itu. Ya, wedok kumpul wedok, lanang kumpul lanang. Atau kemarin kapan hari itu, mungkin belum ada setahun. Ya, bisa ditiru lagi. Romo Kiai Haji Halim Naharus Surur Mantu. Karena pondoknya beliau besar, jamnya sama, waktunya sama, tapi perempuan sama laki-laki tempatnya berbeda. Ya, neng senggon pondok laki-laki, tamu laki-laki, pondok perempuan, tamunya perempuan. Acaranya di tempat pondok laki-laki, kemudian dikasih layar yang besar, ngantene wedok tetep neng pondok sing wedok. Ngantene wedok ayu terus ditunjuk-tunjukkan, dipajang neng gone panggung. Gimana pun nggih. Itu kan mosok lho nggih iki sing nom-nom. Mosok bojomu disalangi wong akeh kaya ngono trimo iki, Bro. Halo. Lho iya ora? Ayo sing lanang-lanang iki. Ndek bojo ayu, pajang nang gone panggung, dideloki wong lanang-lanang. Ngono kok kowe trimo iki piye? Jangan kenangan to nggih. Wah toh biasane ra dandan duandan sampai ayu banget dienggo tontonan orang. Pripun ngoten niku, Pak? Ayo bisa ya diubah pelan-pelan jenengan mantu sing bapak-bapak nek mantu ayo ditoto alon-alon ya kan, bagaimana supaya kita gawe acara seneng-seneng tapi tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Gus Ari mau resepsi tapi nunggu nek coronane rampung, nanti kita kasih percontohan umpama harinya sama, bicaranya laki-laki sama perempuan itu terpisah. Kadang kalau niku ya bingung hadir di majelis-majelis resepsi, acaranya kayak ngoten, ya sering tak cerita no, kadang acara sampai, campur sarinan, ngono jari ngaku pengurus jamaah Hidayah, tapi ngundang biduan, nah untuk bilah sumana untuk bilah mendalik, hati-hatilah hati-hati. Nah undangan-undangan yang di situ tidak ada maksiatnya, undangan-undangan apa mulai pengajian, undangan-undangan rapat yang di situ tidak ada maksiat, maka kula panjenengan wajib untuk hadir memenuhi undangan saudara-saudara kita sesama muslim. Pun niku nomor kali. Ingkang nomor 3. Wa idzastansahaka fansahu. Apabila mereka sesama muslim meminta nasihat, maka berilah mereka nasihat. Dan nasihat yang kita nasihatkan niku nggih perlu belajar, Pak. Ono nasihat menika nyuwun pangapunten yang indah adalah ngandani tapi ora ketok ngandani. Enten. Ya, nasihat menika bagaimana tidak mempermalukan. Ya ada aturan-aturan bagaimana cara memberikan nasihat. Oleh karena itu, ayo kita saling menasihati. Makanya pendidikan ulama kepada orang awam menasihati. Nyuwun pangapunten enggak harus begitu. Kadang ulama niku ya iso kleru. Nah ora saya kleru malah ora ulama, tapi wis dadi nabi niku, Pak. Sebab yang mansuh, yang suci itu anbiya wal mursalin, para rasul dan para nabi. Nah isih kiai, isih ustad, niku isih iso salah.
Jadi bisa jadi para kiai, para ulama itu iso salah. Nah, kula panjenengan memberikan nasihat kepada mereka dengan cara-cara yang indah. Syukur ini saya kasih teori ini. Teori ini monggo jangan praktekkan. Saya misalkan ada kesalahan, para kiai-kiai ada salah, ulama salah. Mungkin sakit jenengan beri nasihat, nek berani ya empat mata, nek enggak berani jenengan SMS atau WA. Tapi pakai nomor baru. Halo? Ya enggak nomornya jenengan. Baru memberi nasihat panjang dijawab langsung nomornya itu jenengan buang. Loh, indah kan ya? Tapi nasihatnya yang halus, yang bagus, ya kan? Ustadz jenengan mau kok begini, baiknya apakah enggak lebih baiknya begini. Ya, enggak tahu kalau itu nomornya jenengan, apa boleh kok wis kenal kan aneh dong ya. Pernah memberi nasihat Lutfiah WA aku bawa misalnya. Kan jera pas sama Lutfiah ya. Ya toh, pakai nomor yang baru, kasih nasihat yang indah, dijawab sekali dua kali, baru kumpul dan kasih gambar, enggak usah fotonya bayi, apa fotonya anak kecil, apa fotonya ulama, nggak usah pakai identitas jenengan. Beri nasihat yang bagus, dijawab sekali dua kali, baru kumpul, nomornya memang buang. Ini tuh saya pernah melakukan hal yang demikian, memberi nasihat kepada seseorang yang kita ustadz atau siapa yang kita sungkan, depan itu sungkan, maka beri nasihat dengan cara di WA yang indah, kata-katanya yang indah, terus baru itu nomornya dibuang. Tuh, asik dong ya? Cara memberi nasihat. Jadi monggo sesama muslim, kalau kula panjenengan ada pengalaman orang lain melakukan kesalahan, kemudian ini enggak urusan agama tok lho nggih, termasuk urusan dunia, urusan bisnis, urusan napa mawon, ayo kita saling menasihati sesama muslim. Jangan sampai pengalaman kita yang buruk, saudara kita yang muslim malah entuk pengalaman yang buruk juga. Pengalaman biar saya aja yang buruk, jenengan aja mengulang pengalaman saya, jenengan langsung melejit dengan kebaikannya. Itu nomor 3. Nomor sekawan, wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila mereka bersin, orang-orang muslim, kemudian mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Pas sesama muslim bersin, mengucap alhamdulillah, maka kula panjenengan berdoa untuknya, yarhamukallah. Saling mendoakan sesama muslim. Kemudian saya nomor gangsal, wa idza marido fa'udhu. Apabila mereka sakit, orang-orang sesama muslim, maka jenguklah dia. Mengunjungi orang-orang yang sakit. Ini pahalanya luar biasa. Nah, betul-betul saya pernah membaca hadis, barang siapa menjenguk saudaranya sesama muslim, maka mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Oh, luar biasa nih. Tapi ada aturannya meleh. Pada saat kula panjenengan menjenguk orang muslim, aturannya, nasihat-nasihatnya yang memberikan semangat kepada orang sakit untuk sembuh. Ojo malah bawa termedeni. Ya kan, wonge lara stroke nang rumah sakit seminggu. Panjenengan nilii, malah diguyoni karo celelekan. Tonggoku ndek iya kena stroke seminggu langsung mati. Ya dalai. Wah, wil sing lara urung mati malah nyepetno mati saudara-saudara. Ya, wonge lara jantung, ya kan? Terus wis seminggu nang rumah sakit. Wah, gunaku ndek iki tonggoku lara jantung nanti iki terus megap-megap semaput 12 mati. Ngoten iku sing lara jantung malah cepet mati. Jadi monggo kula panjenengan tilik, aja tilik karo Butejo lho ya. Awan tilik karo Butejo ya. Nyun pangapunten Butejo aja diterkenalno ya. Butejo niku kata-katane sing apik cuma siji tok. Apa kata-katane? Dadi wong sing solutif. Wah, wis ketok siji. Liyane rene sing bener. Ya Ustaz Ali ya. Siji tok olah Butejo, ya kata Butejo, satu tok yang bagus. Kata Butejo, dadi wong sing solutif. Oh, kuwi sing apik. Liyane gak ono sing apik. Dadi nek tilik meneh aja kaya Butejo ya. Mulai mangkat sampai mulai ngrasani entek-entek. Subhanallah. Ngono ya iso viral ya. Kowe sing nyeneh-nyeneh viral. Allah ya rahim. Indonesia ini memang Masya Allah ya. Sing nyeneh-nyeneh viral. Aku ya tahu dulu masalah. Aku dulu cuma koyo ngene video koyo ngene ditonton 5 juta orang. Gendeng tenan ya. Ditonton 5 juta orang. Luar biasa. Aku ceramah ya ono ya ini harus dipenggal sing apik-apik sing nonton cuma wong 15. Sing nonton wong 30.
Butejo sing nonton 5 juta orang, luar biasa. Nek Tilik aja kayak Butejo ya, sekali lagi. Ya. Tilik silahkan, kemudian bawakan oleh-oleh, bawa kata-kata yang indah yang memotivasi orang-orang supaya bisa sembuh. Jangan sampai justru malah dadak wong drop dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan guyon kita. Kula ndok ke sini, tentang wong loro. Kula dongakno pokoke bapak ibu keluargane sakinah mawaddah warahmah. Nggih, number 1 keluarga. Nomor 1 keluarga. Dibahas wong loro masalahnya. Bapak ibu jenengan bapake nek loro sing nunggoni sinten? Jenengan nggih. Ibu nek loro sing nunggoni bapake. Ngoten to nggih? Bapak ibu loro sing nunggoni anake. Lho Pak, jenengan nek nunggu loro sing nunggoni bojone lho. Ngono kok karo bojo kok pelit ya? Halo. Ana wong niku karo kanca lomo tapi karo bojo pelit. Enten mboten? Kata bojone jenengan iki. Karo kanca masyaallah lomone ora umum tapi kalau keluarga pelit. Enten orang-orang seperti itu. Loh, napa enggak sadar nek lara sing nunggoni bojone? Nggih mboten? Sing ngeroki bojone, sing rela tidur di rumah sakit bojone. Maka nyuwun paham punten, yuk keluarga itu nomor 1. Iki bojoku ra enak lho, iki bojoku ra enak. Tetep aku itu saya kampanyekan. Keluarga nomor 1 Ustaz Makrus ya. Keluarga nomor 1, bahagiakan istrimu, bahagiakan anak-anakmu, wong lanang, wong wedok, bahagiakan suamimu. Ngono ya Bu ya. Suami itu harus menjadi yang terbaik buat istrinya, istri menjadi orang yang terbaik buat suaminya. Anak-anak menjadi orang yang terbaik buat ayah bundanya, dan ayah bunda menjadi orang yang terbaik buat anak-anaknya. Ada yang keluarga yang sakit, disupport, didukung supaya cepat sembuh. Dan wa iza mata fatba'hu. Apabila ia wafat, apabila ada orang Islam wafat, maka iringilah jenazahnya atau ikutlah untuk menguburkannya. Pun ini pahalanya mulai kata Rasulullah SAW, barang siapa ikut menguburkan jenazah orang-orang muslim, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Jadi ini haknya orang sesama muslim. Kalau ada orang muslim meninggal dunia, maka kuburkan. Apa bedanya orang muslim dan orang non muslim? Nah, ini kudu dipelajari sih. Sebab ada di satu tempat di Solo, kalau nanti tonggo-tonggonya itu datang kepada kita, Ustadz, ini ribut karo tonggo. Napa ributnya? Sebab ini orang diketahui oleh anak-anaknya tidak pernah melakukan sholat. Kalih putrane, niku ngomong karo warga, bapakku ra entuk disolati. Ayo, pernah terjadi buat tonggo di jenengan? Ini pernah terjadi di Solo, tonggone laporan sama kita. Bapaknya meninggal dunia, dia pesen sama tonggo-tonggone, sama masyarakat, bapakku aja disolati. Sebab saya tidak pernah melihat ayah saya itu sholat. Ini penonton itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bedanya orang Islam dan orang non-Islam bukan terletak di sholatnya, tetapi terletak di syahadatnya. Barang siapa ada orang sudah syahadatnya benar, diyakini dalam hatinya, maka dia sudah Islam, maka dia mendapatkan hak-haknya sesama muslim. Masalah ada orang sudah syahadat, dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Allah itu sang pencipta. Dia sudah yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kemudian dia mengucapkan itu semua, dia sudah Islam. Maka kemudian kok wong wis ngoten niku dia enggak sholat, dia tetap Islam tapi dia dosa besar. Wong wis syahadat, diyakini syahadatnya, kok tidak puasa padahal dia mampu, dia dosa besar. Wong wis syahadat, walaupun enggak sholat tapi dia kemudian enggak bayar zakat padahal dia mampu, dia pendosa besar. Dados sholat menika tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam. Saged dipun pahami nggih? Ana wong Islam orang sholat, orang dadekno wong niku terus kafir, mboten. Ada orang Islam sudah syahadat tidak puasa tidak menjadikan dia kafir. Jadi rukun Islam niku beda karo rukun sholat. Ya mau dipahami, rukun itu terus maknane padha. Rukun Islam kali rukun sholat beda, Pak. Menawi rukun sholat, arkanus sholat, rukun sholat ada 18. Yang ada takrib enten 18.
ini tidak terpenuhi satu, maka sholatnya batal. Beda kalih rukun sholat. Nah, rukun Islam beda kalih rukun sholat. Kalau rukun Islam, kalau sudah syahadat maka dia hukumnya Islam. Dalilnya dari mana? Imam Syafi'i berdalil seperti ini. Dalilnya dari hadis sahih rawal Imam Muslim. Suatu ketika ada seorang sahabat, nemboten kalian itu naminipun Sayyidina Usamah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Usamah menikah pada saat perang kalau musuh orang kafir, kemudian orang kafir menikah jatuh, tak, ya, kafir jatuh. Kemudian Sayyidina Usamah mengambil tombak, mau ditombak. Begitu mau ditombak, wong kafir niki syahadat. Oke, ajeng ditombak, wong kafir niki syahadat. Sayyidina Usamah ragu-ragu nih, tak pateni ora. Akhirnya beliau memutuskan, tetap saya tombak, meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Usamah dipanggil, kemudian ditanya, apa alasanmu membunuh orang yang sudah syahadat? Dijawab oleh Sayyidina Usamah radhiyallahu taala anhu, ya Rasul, saya membunuh dia karena saya yakin syahadatnya itu gara-gara pengen selamat dari tombak saya. Alasannya mantap toh nih. Alasan saya yakin ya Rasul, dia syahadat gara-gara ingin selamat dari tombak saya. Ben rata pateni dia syahadat. Apa jawaban Rasul? Beliau berdiri, muka beliau sambil merah karena marahnya. Beliau mengucapkan 3 kali, apakah sudah kamu belah dadanya? Apakah sudah kamu belah dadanya? Apakah sudah kamu belah dadanya? Maknanya apa? Hukum itu alaikum biduwahir, yang terucap di lisan, ya kan? Dia sudah syahadat, maka dia hukumnya sudah Islam. Saya dipahami Pak ya? Masalah dia maksiat itu urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong wis jelas-jelas syahadat kok. Nggih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wong jelas-jelas syahadat dia orang Islam. Kok dia maksiat? Dia enggak sholat, dosa. Dia enggak puasa, dosa. Dia enggak zakat, dosa. Duitnya akeh, orang daftar haji, dosa. Jelas ya? Jadi kalau ada orang sudah syahadat, napa boleh teng Indonesia ini Masya Allah Pak, orang kalau tidak punya agama tidak bisa nikah. Minimal wong Islam niku syahadatnya pas waktu nikah. Pas waktu nikah niku disyahadatke meleh. Wong kula panjenengan sing bendina salat, bendina pengajian we nikah disyahadatke meleh kok Pak. Syahadatke meleh dituntun kalih naik. Berarti kula panjenengan kan sudah Islam. Walaupun tidak sholat, maka tetap hukumnya buat kula panjenengan untuk menguburkan jenazahnya secara Islam. Saya dipun pahami ya. Alhamdulillah. Penutup terakhir kula paske jam 8 ini 7.58. Kula usul kepada Pak Mudin nek enten sing rawuh, Pak RT nek enten sing rawuh, sebab kula ndek wingi niku nembe takziah. Ya nembe takziah, kok kula mboten cocok dengan budaya yang ada di beberapa tempat di Solo. Napa budayane menika nek enten orang meninggal dunia disolati 1 kali tok. 1 kali tok bar niku bar. Dan biasanya itu sebelum acara. Misalnya dimakamkan dibawa ke makam jam 10. Biasanya acara niku setengah 10 sudah mulai. Nah, setengah 10 sudah mulai, biasanya nyolatke niku jam 9:15. Urung enak wong wis disolatke. Nggih. Napa tamune niku belum datang tapi wis disolatke. Akhirnya saya nyolatkan cuman 5 orang, cuman 10 orang. Antara jam setengah 10 sampai jam 10 nggak ada orang yang nyolatkan. Dan ini monggo hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad tentang bab sholat jenazah itu ukurannya jumlah. Barang siapa yang meninggal dunia disolatkan oleh 3 shaf, maka diampuni semua dosanya oleh Allah. Barang siapa meninggal dunia disolatkan 40 orang, riwayat yang lain disolatkan oleh 100 orang. Urusannya itu jumlah 3 shaf, 40, 100, 1000. Urusannya itu jumlah. Artinya apa? Lebih banyak yang mensolatkan lebih utama. Lebih banyak yang mensolatkan lebih afdol. Maka caranya pripun? Ayo ini kita buat budaya baru. Seperti meninggalnya para ulama-ulama, para kiai-kiai. Caranya pripun? Digawe sholat niku berkali-kali. Nek perlu mengke nek pembawa acara, napa pambiyawara napa-napa niku nggih, pembawa acara. Ya toh niku ngatur. Di daerah sini ada orang yang ngimami sholat wonge piro, misalnya didata, oh ada 5 orang. 5 orang siapa? Ustadz Makhrus, siapa lagi? Ustadz Mokhlas, Gus Ari, Ustadz Ali, siapa? 5 orang. Dijadwal Pak. Jam 9:15 diimami sapa?
Jam 9:30 sing imami sapa? Jam 10 kurang seperempat sing imami sapa? Jam 10 sing imami sapa? Pembawa acaranya ngumumkan, monggo Bapak Ibu yang mau mensolatkan jenazah dipersilahkan wudhu, imam sudah siap, Ustadz Makhrus Ali. Jam 9 seperempat. Pun rombongan pun rampung, acara silahkan lanjut. Di tengah-tengah acara umumkan melih, monggo Bapak Ibu atau bapak-bapak terutama, ya, terutama bapak-bapak yang baru datang, silakan untuk wudhu. Nanti sholat yang kedua akan diimami oleh Ustadz Ali Nasirin. Terus acara lanjut melih, umum ke melih, monggo yang mau mensolatkan jenazah dipimpin oleh Gus Ari. Ngoten terus Pak. Jadi kan jenengan mudin, jenengan takmir masjid, jenengan RT, RW, lurah, niku tolong yang saya sampaikan tolong dikampanyekan supaya tatkala ada orang Islam meninggal dunia itu lebih banyak yang mensolatkan. Karena kalau ingin lebih mawon takziah hadir di sebuah acara takziah niku sing nyolatke cuma sekitar 10 orang, itu pun yang mensolatkan sebelum acara. Acara niku dimakamkan, dibawa ke pemakaman jam 10 berangkat, acara dimulai setengah 10, niku disolatno jam 9 seperempat. Aku tekan saya nyolatno kira-kira wong pira namung piye dosa Ustaz. Ngoten niku. Lah kula arep nyolatke dhewe ya piye ngajak jamaah kan ora enak wong aku ora ndomah. Ya kan akhirnya ya kita nyelonong, kita sholatkan sendiri. Ya kan orang nanti nyolatkan sendiri kan juga nggak enak. Coba kalau diatur oleh tim panitia atau tim yang ada di situ kan jadi lebih indah. Karena apa? Karena ini haknya orang Islam. Tatkala mereka meninggal dunia, kita diperintahkan untuk ikut mensolatkan, kemudian ikut mengiringi jenazahnya sampai menguburkan dengan cara-cara yang Islami. Peniki mawon yang bisa saya sampaikan, dapat satu hadis, insya Allah ini hadisnya banyak sekali tentang hak-hak orang Muslim, akan kita sambung di minggu-minggu yang